Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini, maaf kalau seumpama di belakang kita ini sedang hujan ya. Jadi kalau ada noise-noise sedikit mohon dimaafkan. Jadi kita di sini bakal bahas saham-saham konstruksi di mana hari ini saham konstruksi cukup cerah seperti itu. Kalau kita lihat PTPP mengungguli saham-saham konstruksi lainnya. Yang dimana PTPP sendiri kita udah bahas sebelumnya, dia adalah saham konstruksi yang bakalan ringan naik karena beberapa faktor. Nanti kita bahas kenapa PTPP menarik kemarin kita diskusikan, dan juga kalau teman-teman kemarin masuk ke grupnya belajar trading di sini kita menginstruksikan teman-temannya untuk membeli sahamnya PTPP, bukan yang lain nih di sini PTPP. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin bisa beli di berapa kemarin, bisa beli di 1250 atau 1240, itu udah menarik banget buat teman-teman, tinggal tunggu aja kabar tayangnya gitu kan. Jadi sebelumnya juga kita hilangkan dulu buat teman-teman yang mau masuk ke grupnya belajar trading, teman-teman bisa cek nanti kolom deskripsi, nanti linknya insya Allah aku bakal kasih di situ kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum ke pembahasan saham konstruksi, kita bakal bahas tentang IHSG terlebih dahulu. Di mana IHSG hari ini dia mengalami kenaikan 0,05, ya lumayan lah ya. Tadi dia udah memasuki fase merah. Aku kira dia bakal ditutup merah, tapi ternyata dibawa ke hijau, dan itu pun tidak ada saham-sahamku yang mengalami kenaikan. Jadi ya hanya IHSG-nya aja yang mulai cerah kayak gitu. Tapi saham-sahamku ya walaupun udah naik, tapi setelah dia dari merah ke hijau tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat turnover hari ini mencapai 14,3 triliun, cukup lumayan daripada hari-hari sebelumnya. Kalau kita lihat asing net sell cukup tipis, 28 billion. Kalau kita lihat menggunakan chartnya sendiri untuk IHSG, sebenarnya IHSG udah mulai menarik menurutku, dimana pada saat pembahasan kita kemarin di sini, aduh kenapa hilang. Nah ini dia, untuk IHSG sendiri dia masih berada di wilayah uptrend dia di jangka pendek seperti itu. Semoga aja untuk penurunannya nggak dijebol sampai ke bawah-bawah sini lagi, dan semoga bisa memasuki fase rally kayak gitu kan, dimana aku juga udah masuk ke beberapa saham. Jadi semoga aja dimudahkan lagi IHSG dalam rally di bulan Desember seperti itu. Ya kalau ada sentimen-sentimen wajar, di setiap bulan pasti dia punya sentimennya masing-masing. Tapi apakah teman-teman bakal gak jualan, gak beli selama ada sentimen tersebut, ya itu terserah dari teman-teman. Kalau saya lebih memilih untuk membeli sesuatu yang risknya kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Ya udah, kita mulai pembahasannya. Di pertama ada PTPP, di mana kalau kita lihat di sini PTPP dia mengalami kenaikan sekitar 3,20, padahal tadi udah masuk hampir 5% kayak gitu kan. Kalau kita lihat asing net buy 2,39 billion, pembelian paling banyak PD, Indo Premier Sekuritas dan juga CS Credit Suisse. Dan penjualan paling banyak DR dan juga FZ. Ya, kita masih menikmati broker summary seperti ini sebelum tanggal 6 Desember ya teman-teman ya. Jadi masih bisa dinikmati buat teman-teman, dimanfaatkan betul-betul, pumpung masih bisa dinikmati. Kalau kita lihat kemarin, nah ini dia gambar dari PTPP sendiri. Dia pertama jebol wilayah downtrend resist dia, terus dia jebol area resist daerah konsolidasi di sini. Nah, di sini ya buat teman-teman. Nah, aduh. Mana sih ininya? Garisnya kok nggak ada ya? Dia udah masuk konsolidasi, udah jebol, dia udah berada di atas, apalagi hari ini ditutup di atas resist konsolidasi. Menurutku cukup bagus. Bisa prospek ke area 1370 untuk kedepannya. Dan besok semoga aja dia masih hijau, dan semoga dia besok membentuk golden cross untuk PTPP. Volume hari ini cukup bagus, volumenya cukup tinggi. Jadi yang pertama dia jebol area triangle symmetrical di sini. Terus dia jebol di area swing di sini, ada konsolidasi.
Terus bagusnya lagi dia ditutup dengan volume yang cukup tinggi. Volume dari MACD bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis. Besok semoga membentuk golden cross. Dan kalau kita melihat dari broker summary-nya sendiri untuk PTPP dia diakumulasi secara masif sebenarnya. Kalau kita lihat asing hanya keluar dalam 5 hari kayak gitu. Jadi seperti itu untuk PTPP. Jadi menurutku ya semoga aja udah mulai rally kayak gitu untuk saham-saham konstruksi. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WG, di mana WG hari ini naik 6 poin atau 2,97%. Kalau kita lihat asing net buy 200 juta, pembelian paling banyak CC Mandiri Sekuritas, penjualan paling banyak YP, Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat di sini WG dia juga mengalami akumulasi sama bandarnya. Dia mengalami akumulasi secara masif sama bandarnya, tapi kecil-kecil ya, wajar lah ya. Kalau kita lihat untuk asing dia secara keseluruhan masih distribusi. Kalau kita lihat sendiri untuk WG ya sebenarnya dia dijaga di area support dia kemarin. Dia memasuki zona resist, tapi resist dicoba, support resist seperti itu terus. Dan alhasil ya dia kemarin naik dengan volume yang tinggi, hari ini dia naik dengan volume yang tinggi juga. Dan kalau kita lihat bar chart di atas 0 mulai tebal dan garis biru dengan garis oranye mulai berjauhan. Menurutku mulai worth it nih saham-saham dari konstruksi seperti itu. Kalau kita lihat ya supportnya kembali ke 202. Jadi kalau teman-teman tadi beli di 202 ya menurutku cukup lumayan kayak gitu. Jadi seperti itu aja untuk saham WG. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada sahamnya Wika, di mana Wika hari ini juga naik 2,32%. Asing net buy 10 billion, pembelian paling banyak IF dan juga SQ, penjualan paling banyak GR dan juga RF. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Wika diakumulasi cukup banyak hari ini sama bandar. Sama asing masih diakumulasi secara masif ya. Kalau kita lihat untuk Wika sendiri, secara garis juga dia masih berada di atas support dia seperti itu. Jadi supportnya kemarin sempat diuji, dia jebol, ternyata dibawa naik kembali seperti itu. Kalau kita turunin sedikit bisa seperti ini, tapi aku lebih enak kayak gini. Jadi kalau seumpama besok dijaga ya semoga aja ini tetap dijaga area support dia hingga tembus ke area 1355. Kalau kita lihat ini bisa jadi membentuk cup and handle juga di sini. Di sini, terus satu lagi di sini. Ya kalau teman-teman mau beli di atas 155 boleh juga sih, nanti dia nunggu breakout aja. Seperti itu. Nah, gini. Nah, bisa gini juga. Ya semoga aja dia bisa breakout di atas resist dia yang sekarang. Atau kalau kita bisa lihat membentuk cup and handle ya, membentuk di atas neckline dia. Kalau semua jebol neckline dia, mungkin dia bisa mulai rally kembali untuk Wika sendiri. Kalau kita lihat bar chart di bawah 0 mulai menipis, garis biru dan garis oranye mulai bersinggungan. Semoga besok naik dan bisa membentuk golden cross. Kalau kita lihat hari ini volume cukup tebal. Ya semoga dia tetap bisa dibawa naik besok hingga jebol di neckline dia atau di resist dia di 1355. Bisa dicatat buat teman-teman kalau seumpama mau beli buy on breakout seperti itu. Lanjut di saham ketiga. Di saham ketiga ada Adikarya. Hari ini dia naik 2,24%. Asing net buy 932 juta. Pembelian paling banyak FZ dan juga penjualan paling banyak GR. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Adi didistribusi sama bandarnya. Asing secara masif dia masih beli di sahamnya Adikarya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Adi
Nah, ini dia sebenarnya hampir sama-sama beberapa saham dari konstruksi sendiri. Dia polanya ya 11-12 gitu kan. Kalau kita lihat bisa di sini. Nah, ini dia. Dia juga membentuk cup and handle. Maaf ya nggak rajin karena ini di HP jadi agak susah gitu kan. Nah, dia membentuk cup and handle, tapi tadi sebenarnya dia udah breakout, tapi ternyata dibawa turun kembali. Ya tinggal kita lihat aja kalau seumpama dia jebol 1160. Dan kalau kita lihat hari ini volume juga tebal, terus MACD udah mulai membentuk golden cross. Kalau seumpama besok naik, Barcat di bawah 0 juga udah mulai tipis. Jadi seperti itu, semoga aja dia bisa jebol di area 1160 dia di neckline dia sekarang. Kayak gitu. Dia target ya bisa menyentuh ke sini lah 1220, tapi perlu diingat-ingat teman-teman, disclaimer on ya. Jangan terlalu gegabah untuk membeli. Sesuaikan dengan trading plan dari teman-teman juga. Supportnya di mana? Supportnya ya jelas garis uptrend dia di sini. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP, di mana WSBP hari ini naik 2,11%, asing net sell 2,88 billion. Pembelian paling banyak YU dan juga ZP, penjualan paling banyak DX. Kalau kita lihat WSBP secara keseluruhan didistribusi sama bandarnya 0,69. Kalau kita lihat asing juga distribusi cukup lumayan 2,894. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk WSBP, aku kira pada saat itu dia bakal membentuk cup and handle di 145. Ternyata dia dibawa turun ke 141. Dan masih bisa mungkin membentuk 141 cup and handle, tapi perlu diingat-ingat 141 jangan sampai jebol. Tapi kalau kita lihat ya Barcat di bawah 0 walaupun menipis tapi masih cukup lebar. Walaupun sekarang dia volumenya cukup tinggi kayak gitu. Ya kalau teman-teman mau risknya lebih kecil boleh beli di 45, 44 atau 43. Tapi kalau seumpama di 41-nya jebol jual dulu aja karena bisa jadi nanti potensi ke 132. Nggak ada yang tahu gitu kan karena dia udah jebol beberapa support uptrend dia dijebol, terus support minor dia di 150 dijebol, 145 support minor kedua dijebol, dan ternyata dia ditutup di support kuat 140 dan 141 kayak gitu. Jadi kalau seumpama 141 jebol ya menurutku jual dulu aja, tapi peluang jebol di 141-nya atau 140 bakal tipis juga. Semoga aja konstruksi juga udah uptrend gitu kan untuk kedepannya. Lanjut aja di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSKT. WSKT naik ya cukup tipis lah ya 1,84%, asing net sell 126 juta. Pembelian paling banyak XA, penjualan paling banyak ZP, RF, YU. Cukup mengerikan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk waskita, dia didistribusi secara masif. Asing juga distribusi secara masif. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk WSKT, ya dia sama seperti WSBP. Udah jebol beberapa support kayak gitu. Jadi masih perlu diperhatikan. Ya semoga aja dia support di 785 dijaga bener-bener walaupun setelah RI dia masih turun gitu kan. Jadi teman-teman harus memikirkan dua kali dengan saham-saham yang memutuskan untuk corporate action, yaitu RI, right issue. Kalau teman-teman belum tahu right issue ya mending teman-teman jauhi dulu saham-saham yang mau right issue. Jangan sampai nanti teman-teman udah beli waktu right issue X date teman-teman kaget loh kok turun gitu. Padahal kemarin nggak segini. Ya teman-teman berarti harus memperbanyak ilmu lagi kayak gitu. Kalau kita lihat walaupun MACD dari hari ke hari Barcat di bawah nolnya semakin tipis, tapi menurutku buat teman-teman yang belum belajar right issue dijauhi dulu aja. Seperti itu ya buat teman-teman. Support masih di 785, resist ada di 845. Tadi sempat jebol tapi dikembalikan lagi kayak gitu di area di bawah 845. Lanjut di saham berikutnya. Di saham terakhir ada Weton, di mana Weton hari ini ditutup di resist
280. Kalau kita lihat asing net sell 319 juta. Pembelian paling banyak DX dan juga PD dan juga KK retail. Penjualan paling banyak BK, NI, EP ya mungkin agak ngeri-ngeri juga penjualannya dari weton. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk weton, dia didistribusi sama bandarnya. Asing juga didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk weton seperti yang saya bilang tadi, weton sekarang berada di area resist seperti itu. Dan dia belum kembali ke area uptrend dia seperti itu. Ya semoga aja besok dia berhasil jebol di 280 dan bisa masuk lagi ke area uptrend dia di 284 ya, 284 ya. Kalau seumpama 284 dijaga itu menurutku worth it buat teman-teman bisa beli. Tapi selagi belum masuk ke situ ya harap hati-hati dulu kalau 280 belum berhasil mereka lalui. Kalau kita lihat supportnya jauh sih sebenarnya di 268. Jadi buat teman-teman ya ini udah di resist juga kan, tinggal kita lihat besok apakah dia breakout ataukah dia kembali mantul ke bawah. Jadi seperti itu. Hari ini untuk MACD dia garis biru mulai menipis dengan garis oranye. Bar chart di bawah 0 mulai menipis, volume juga mulai menebal. Ya semoga aja besok bisa breakout seperti itu untuk saham-saham konstruksi. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan semuanya yang saya analisa, semua yang saya berikan di grup belajar trading gratis. Semuanya disclaimer on. Jadi buat teman-teman kalau seumpama ada grup belajar trading dari saya yang mengatasnamakan saya itu berbayar, itu berarti bukan saya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman, dan diingat-ingat analisa sendiri. Teman-teman walaupun udah melihat video saya, melihat video teman-teman yang lain, teman-teman perlu menganalisa sendiri apakah bisa beli lagi atau enggak, seperti itu. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. Semoga besok hari yang menyenangkan buat teman-teman dan buat kita semua. See you next time. Bye bye.